Setelah kita tahu apa itu reframe, maka di benak Anda mulai saat ini, kita harus mampu membuang yang negatif dan merubahnya atau membingkai ulang menjadi hal-hal yang positif. Saya yakin, sahabat-sahabatku semua, pasti siapapun pernah mengalami hal tersebut. Hal-hal yang bisa membuat yang negatif dan kemudian kita bingkai ulang menjadi positif. Ada suatu cerita, seorang bapak memberikan warisan kepada anaknya. Warisan tersebut bukan harta, bukan apapun, dan warisan tersebut hanya tentang motivasi kepada anaknya. Dia memiliki 2 anak, dan bapak tersebut kondisi sekarat mau meninggal. Kemudian anak tersebut dua-duanya laki-laki. Yang dia berikan hanya mengatakan 2 wasiat kepada anaknya. Yang pertama, wahai anakku, jangan pernah menagih piutang. Yang kedua, jangan pernah kena sinar matahari secara langsung. Apa yang terjadi, sahabat-sahabatku? Tentu, dua-duanya ini berbeda cara mempersepsikannya. Yang pertama, dia mempersepsikannya negatif. Yang kedua, dia mempersepsikannya positif. Apa yang terjadi kemudian, Pak sahabat-sahabatku? Setelah 4 tahun kemudian, ibunya datang menjenguk 2 anaknya tersebut. Dia ingin melihat wasiat bapaknya apakah dijalankan atau tidak. Yang pertama, dia melihat anak pertama semakin miskin. Dia bertanya, wahai anakku, kenapa kamu miskin? Saya sudah menjalankan wasiat bapak. Apa wasiatnya kemarin? Yang pertama, jangan pernah memberikan piutang. Makanya setelah saya memberikan piutang, saya tidak akan pernah menagih sama sekali, saya biarkan. Yang kedua, jangan pernah kena sinar matahari. Makanya saya tidak pernah naik motor, saya harus naik taksi kalau ada tidak bermobil. Sehingga lama-kelamaan utang-utang saya tidak pernah saya tagih sama sekali. Akhirnya sedikit demi sedikit harta saya habis. Dan karena wasiat dari bapak tidak boleh kena sinar matahari, kalau saya tidak ada mobil maka saya naik taksi. Kata ibunya, oh my God, apa yang terjadi? Wahai sahabat-sahabatku, ternyata dari anak yang pertama mempersepsikannya ke hal negatif, bukan hal positif. Lalu ibunya datang ke tempat orang atau anaknya yang kedua. Surprise ibunya, kenapa? Dia melihat anaknya yang kedua semakin kaya raya. Wahai anakku, wasiat apa yang diberikan kepada bapak sehingga kamu bisa jadi kaya raya? Saya mempersepsikannya positif, wahai ibu. Yang pertama, jangan pernah menagih piutang. Makanya setelah saya menerima wasiat tersebut, saya tidak pernah memberikan hutang sama sekali kepada siapapun. Harta saya putar menjadi usaha, maka bertambahlah aset saya, Bu. Yang kedua, wasiat orang tua saya kepada saya, Bu, jangan pernah kena sinar matahari. Maka setelah sholat subuh, Bu, pagi-pagi saya keluar aktivitas apapun saya lakukan. Setelah saya buat schedule-nya. Makanya, Bu, apapun saya menjadi berhasil. Semua menjadi berhasil. Kenapa? Saya pagi-pagi sudah keluar duluan. Saya sudah bekerja dengan cara cepat dan tepat. Sahabat-sahabatku yang super, dari 2 kasus tersebut kita bisa lihat bagaimana dia mereframe yang satu negatif, yang satu mereframe positif. Artinya apa? Jika kita bisa membuat ulang sesuatu, hal menjadi positif, Anda bisa sukses. Dan jika Anda tetap pada frame tersebut, maka siap-siaplah Anda menjadi gagal. Itu sahabat-sahabatku yang super.